Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada limas. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. Diberikan sebuah gambar limas TABCD. Dari gambar ini, tentukan jarak titik A ke titik C. Perhatikan, titik A ke titik C. Nah, untuk soal pertama ini, untuk menghitung jarak terdekat dari titik A ke titik C, tentunya kita harus menggambar sebuah segitiga siku-siku terlebih dahulu. Dan dari gambar ini, ada banyak segitiga siku-siku yang bisa kita ambil. Dan salah satunya yang termudah yaitu segitiga siku-siku ABC. Atau kita juga boleh menarik sebuah gambar segitiga siku-siku dari ADC. Itu juga boleh. Nanti jawaban akhirnya pasti sama. Oke, perhatikan. Panjang dari AC atau jarak titik A ke titik C. Terlebih dahulu kita harus menuliskan panjang dari sisi AB dan juga sisi BC. Di mana panjang AB di sini yaitu 4 cm. Lalu panjang BC di sini juga 4 cm. Maka untuk menghitung panjang AC pada segitiga siku-siku, maka gunakanlah teorema Pythagoras. AC ini merupakan sisi miring atau sisi terpanjang, maka rumusnya nanti akan ditambah. Itu perlu diingat. Oke, perhatikan. AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sama dengan akar dari AB di sini panjangnya 4, jangan lupa dikuadratkan karena rumusnya sini dikuadratkan. Lalu ditambah BC di sini juga 4, jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan akar dari 4 kuadrat hasilnya 16, lalu ditambah 4 kuadrat juga hasilnya 16. Sama dengan akar dari 16 ditambah 16, kita peroleh hasilnya 32. Dan akar 32 ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya, perhatikan di sini. Akar dari 32 nilainya itu sama dengan 16 dikali 2. Ya kan? Di mana akar 16, perhatikan akar 16 hasilnya berapa? Yaitu 4. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2 dengan satuannya cm. Maka jarak dari titik A ke titik C atau panjang dari AC itu adalah 4 akar 2 cm. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Nah, khusus untuk soal yang seperti ini, yang panjang AB dan BC-nya sama, itu ada trik super cepatnya. Perhatikan, AC sama dengan A akar 2. Ingat, rumus ini berlaku jika panjang AB dan BC bagian sini dia sama. Maka berlakulah rumus cepat ini, A akar 2. Di mana A ini merupakan panjang rusuknya di sini, yaitu 4. Maka A ganti dengan angka 4. Baru setelah itu kita tulis akar 2 dengan satuannya cm. Dan ternyata jawabannya tetap sama. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Oke, perhatikan gambar limas berikut ini. Dari titik T ke bidang ABCD. Oke, sekali lagi perhatikan perlu diingat jarak terdekat dari sebuah titik ke sebuah bidang. Itu dia akan menghasilkan garis yang tegak lurus dan sudutnya nanti tentunya akan siku-siku. Itu perlu diingat. Nah, kalau kita lihat di sini dari titik T, kalau kita tarik sebuah garis ke bidang ABCD yang akan menghasilkan garis tegak lurus tentunya adalah garis TO. Maka, jarak terdekat dari titik T ke bidang ABCD itu sama dengan kita mencari panjang dari TO. Itu jarak terdekatnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagaimana cara mencari panjang TO ini? Oke, ini sangat mudah sekali. Perhatikan.
Tugas kita di sini cukup mengambil satu buah segitiga siku-siku saja. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita boleh mengambil segitiga siku-siku TOA. Atau boleh juga mengambil segitiga siku-siku TOD. Atau boleh juga mengambil segitiga siku-siku TOC. Dan boleh juga kita mengambil segitiga siku-siku TOB. Semuanya boleh, silakan pilih salah satu, nanti jawaban akhirnya pasti sama. Kita ambil saja segitiga yang mudah yaitu TOA. Oke, TOA. Di mana untuk panjang AO atau OA, perhatikan. Itu kan nilainya setengah dari AC. AC sudah kita cari pada soal pertama tadi. Oke, di mana kita peroleh panjang AC-nya tadi yaitu 4 akar 2. Dan setengah dari 4 akar 2 hasilnya adalah 2 akar 2. Ini untuk panjang AO. Selanjutnya untuk panjang TO, ini akan kita cari. Lalu panjang AT, itu nilainya sama dengan 6 cm. Ingat, TA dan TO juga TB, TD itu semuanya sama panjang, yaitu 6 cm. Lanjut. Nah, untuk menghitung salah satu sisi pada segitiga siku-siku, maka kita gunakanlah rumus teorema Pythagoras. TO ini merupakan sisi miring atau bukan? Ternyata bukan. Kalau bukan sisi miring yang akan kita cari, maka rumusnya nanti dikurang. Perhatikan. TO sama dengan akar dari AT kuadrat, sisi miring atau sisi terpanjang, kita kuadratkan dikurang dengan sisi yang lainnya, yaitu AO. Jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan akar dari AT, panjangnya 6, jangan lupa dikuadratkan, lalu dikurang AO kuadrat, yaitu 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 6 kuadrat, hasilnya 36. Lalu dikurang 2 akar 2 kuadrat, perhatikan caranya. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Lalu akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. 4 kali 2 hasilnya ada 8. Sama dengan akar dari 36 dikurang 8. Berapa hasilnya? Yaitu 28. Dan akar 28 ini masih bisa kita kecilkan atau sederhanakan. Perhatikan caranya. Akar dari 28 itu nilainya sama dengan berapa nih? Yaitu 4 dikali dengan 7, di mana 4 kali 7 itu hasilnya adalah 28. Oke, lanjut. Sama dengan akar 4 hasilnya 2, baru setelah itu dikalikan dengan akar 7. Dan satuannya cm. Nah, inilah dia jarak terdekat dari titik T ke bidang ABCD untuk gambar 5 kita kali ini, yaitu 2 akar 7 cm. Nah, mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 3. Perhatikan. Tentukan jarak titik A ke garis TC pada gambar 5 kita kali ini. Oke, perhatikan. Nah, tentunya ingat sekali lagi pada materi-materi sebelumnya tentang dimensi 3 maksud kami, sudah kita jelaskan jika langkah pertama untuk mencari jarak titik ke garis, terlebih dahulu kita ambillah sebuah gambar segitiga. Segitiga apa? Tentunya segitiga A dan TC, yaitu segitiga ATC. Mana segitiga ATC? Perhatikan ATC. Ini dia gambar segitiganya. Nah, selanjutnya perhatikan. Adapun jarak terdekat dari titik A ini ke garis TC, ingat jarak terdekatnya itu akan menghasilkan garis yang tegak lurus. Sekarang coba kita tarik sebuah garis dari titik A ini ke garis TC, dia harus tegak lurus. Nah, ini dia garis tegak lurusnya dan dia pasti akan siku-siku di bagian sini. Kita misalkan saja titik temunya sini atau titik potongnya misalnya titik P. Itu artinya perhatikan, jarak dari titik A ke garis TC sama saja dengan kita menghitung panjang dari AP. Nah, bagaimana cara kita menghitung panjang AP ini? Mudah sekali. Perhatikan,
tinggal kita buatkan satu gambar segitiga lagi. Masih segitiga yang sama ini, ATC. Oke, segitiga yang ini kita putar sedemikian rupa sehingga AP ini sekarang berubah menjadi tinggi segitiga. Oke, sekali lagi. Masih segitiga yang sama, ATC. Namun segitiga ini kita putar sedemikian rupa sehingga AP-nya ini sekarang berubah menjadi tinggi segitiga. Nah, lanjut. Selanjutnya kita tulis panjang dari sisi-sisi segitiga yang belum diketahui di sini. Misalnya untuk AT. AT sini panjangnya 6 cm. Ingat sekali lagi. TA, TB, TC, TD mereka sama panjang yaitu 6 cm. Oke. Lalu TC juga panjangnya 6 cm. Lalu AC sudah kita cari pada soal pertama tadi di mana panjangnya yaitu 4/2. Begitu juga dengan sisi yang sini, dia juga akan sama. Kenapa? Karena segitiganya sama. Cuma kita putar saja. Oke, segitiganya sama, cuma kita putar saja. Tentunya ukurannya juga pasti sama. CT, perhatikan CT atau TC panjangnya 6 cm. Nah, setelah kita melengkapi panjang sisi pada segitiga ini, langkah selanjutnya barulah kita gunakan rumus yang namanya itu adalah kesamaan luas segitiga. Rumus ini perlu diingat. Kenapa? Karena pada materi dimensi 3 yang paling sering digunakan dan pasti digunakan, yang pertama ada Pitagoras. Itu sudah pasti. Yang kedua, ini dia, rumus kesamaan luas segitiga. Oke, perhatikan cara penggunaan rumusnya. Karena segitiganya sama, oke, sama segitiganya, maka tentunya luas segitiga pertama ini akan sama dengan luas segitiga yang kedua. Ya kan? Kita tulis di sini L1 akan sama dengan L2. Perhatikan segitiga 1 terlebih dahulu. Apa rumus luas segitiga? Yaitu setengah dikali alas. Apa alas segitiga di sini? Yaitu AC. Lalu dikali dengan tinggi segitiga, yaitu TO. Sama dengan, perhatikan lagi luas segitiga yang kedua. Apa rumus luasnya? Yaitu tentunya sama, setengah dikali alas. Alasnya apa di sini? Yaitu CT atau TC. Lalu dikalikan dengan tinggi, yaitu apa sini? Yaitu AP. Dan panjang AP lah ini yang akan kita cari sekarang. Lanjut, setengah sama-sama kita coret, lalu perhatikan panjang AC, yaitu di sini sudah kita tulis, yaitu 4/2. Lalu dikalikan dengan TO. TO perhatikan tadi sudah kita cari, kalau tidak salah, pada soal nomor 2, yaitu panjangnya berapa? Yaitu 2/7. Lalu sama dengan TC, panjang TC sini yaitu 6, lalu dikalikan dengan AP yang akan kita cari. Lanjut, perhatikan, biar mudah, ini tujuannya hanya untuk mempermudahkan saja. 6 dengan angka sebelah sini bisa habis dibagi. Ya kan? Contohnya 6 dibagi 2. Ya kan? Di mana hasilnya adalah 3. Maka angka yang tinggal sekarang, perhatikan, 4 di sini depannya. Lalu akar 2 dikali akar 7 hasilnya akar 14. Sama dengan 3 AP. Maka kita sambung di sebelahnya karena tidak muat. AP saja itu sama dengan 4/14 dibagi 3. Dengan satuannya cm atau boleh juga kita tulis 4/3 baru setelah itu dikalikan dengan akar 14 satuannya cm, ini juga boleh. Dan ini dia panjang AP atau jarak terdekat dari titik A ke garis TC. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.